Belasan kucing mati diduga diracun. Pemeriksaan hewan kurban digalakan. Sapi peternak di Blitar dibeli Presiden Prabowo Subianto. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, video seorang bocah kelas 3 sekolah dasar di Jember, Jawa Timur kulitnya melepuh di bagian kaki akibat disiram kuah bakso panas oleh bibinya. Viral di media sosial. Pelaku yang sehari-hari mengasuh korban kini ditangkap polisi. Video yang menunjukkan kaki bocah kelas 3 sekolah dasar di Jember, Jawa Timur melepuh setelah disiram kuah bakso panas. Ini viral di media sosial. Sebagian luka sudah mulai mengering, namun bekas luka bakar masih terlihat dari betis hingga paha sebelah kiri korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur kemudian menetapkan pelaku penyiraman. Pelaku adalah Nur Afiah Rahman, warga Kecamatan Kalisa, Jember, yang merupakan bibi korban. Korban selama ini dititipkan ke bibinya karena kedua orang tuanya merantau ke Kalimantan. Jadi pelaku ini merasa emosi karena ketidakjujuran korban dari apa yang ditanyakan terhadap korban oleh pelaku, sehingga pada saat itu kebetulan korban memegang dandang yang berisikan air kuah bakso yang habis dipanasi, yang dalam kondisi panas, sehingga akhirnya karena emosi korban tidak menjawab jujur dari apa yang ditanyakan pelaku, kemudian menyiramkan kuah bakso tersebut kepada dan mengenai kaki korban. Pelaku tega menyiramkan panci berisi kuah bakso panas karena jengkel kepada korban yang dianggap sering berbohong dan sering bermain di luar rumah. Anaknya nggak pulang dari pagi sampai malam dan makannya terus lewat batas. Kamu siram pakai apa itu? Pakai kuah bakso. Kuah bakso. Karena apa kok sampai disiram itu karena apa? Saya hilang. Kenapa? Saya hilang, emosi sudah meledak. Karena emosi dan hilang ya. Peristiwa penyiraman terjadi pada 12 Mei 2025 saat korban pulang dari bermain di waktu libur sekolah. Tindak kekerasan tersebut terungkap saat korban kembali masuk sekolah pada 20 Mei 2025 lalu saat salah satu guru mencurigai korban yang berjalan tidak biasa. Saat diperiksa terdapat bekas luka melepuh di bagian betis hingga paha sebelah kiri. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sebuah kandang berisi 24.000 ekor ayam potong di Jember, Jawa Timur, Sabtu malam terbakar. Kobaran api diduga berasal dari kebocoran gas LPG bahan bakar mesin pemanas kandang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Kebakaran kandang ayam potong ini terjadi di Dusun Bedadung Wetan, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur, Sabtu malam. Lokasi kandang yang berdekatan dengan pemukiman membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kobaran api pertama kali terlihat dari dalam bangunan kandang sebelah timur dan dalam sekejap menjalar ke seluruh titik di dalam kandang hingga membakar atap bangunan kandang. Tak lebih dari 10 menit, bangunan kandang yang berisi 24.000 ekor ayam potong hangus terbakar. Di titik api berasal dari mana ini, Pak? Dari itu, tengah itu. Soalnya aku kan tadi orang dua, Pak Sam, saya, sama Ibu E. Jadi aku langsung sini. Tapi api udah
nyala, enggak mampu ya. Itu ruangan apa, Pak? Itu ruangan apa, Pak? Ayam, Kandang ayam ayam. potong, ya ayam potong. Kira-kira memang ada lampu atau aliran listrik Mungkin ada konslet. gitu ya. Pada waktu itu ada penjaganya berapa, Pak? Kalau penjaganya nggak ada, cuma yang jaga sini, kandang sini Pak Sam sama istrinya. Anak-anak kan belum datang, yang shift malam. Gitu loh. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 2 jam dengan menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, namun sumber api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG yang digunakan sebagai bahan bakar mesin pemanas kandang atau blower. Kesulitannya kita itu waktu mau nerobos ke titik api itu kita terkendala dihalang oleh api. Terus kita juga kesulitan tadi masuknya. Karena di samping itu ada kabel listrik yang menghalangi kita. Itu kabel listriknya posisinya terbakar juga. Kira-kira sumber api dari mana ini? Sumber api untuk sementara dari gas ya. Dari gas, prediksi dari gas. Cuma untuk penyebab kebakarannya masih belum diketahui. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi hingga 4 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, belasan kucing milik warga di Kota Malang, Jawa Timur mati mendadak dengan ciri kematian yang sama. Warga menduga kucing tersebut diracun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kematian belasan kucing di Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ini terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kucing warga mati dengan gejala yang sama, yakni kejang dan mulut kucing mengeluarkan cairan. Menurut warga, kuat dugaan kucing yang mati mendadak karena racun. Yuliana Veronica, salah satu warga yang kehilangan kucing, mengaku kucing miliknya sebelumnya sehat. Namun tiba-tiba saat pulang, kucing kesayangannya kejang selama beberapa menit hingga akhirnya mati. 3 kucing milik Yuliana mati dalam kurun waktu 3 minggu. Yang hitam itu lagi birahi pertama gitu loh. Mungkin ngikut sama kucing perempuan dan itu 3 hari, baru 3 hari dia itu keluar agak jauh ya, ke depan gitulah. Lalu waktu itu suami saya baru beli bensin habis subuh. Pulang tanya, "Bu, ireng mulai apa enggak?" "Enggak, mau bengi ya." Wah, yoiku mau, ternyata sudah mati itu. Terus bawa pulang sama suami saya, terus di mulutnya tuh ya nggak tahu, ya mungkin indikasinya soalnya di mulutnya itu keluar darah sama bau gitu. Hal yang sama juga dialami oleh Nani Chandrawati yang juga pecinta kucing. Kucing kesayangannya mati mendadak. Selain di RT 05, tempat Yuliana dan Nani tinggal, kematian kucing secara mendadak juga terjadi di RT 5, kawasan Bunul Rejo. Selain di RT 5, tempat Yuliana dan Nani tinggal, kematian kucing secara mendadak juga terjadi di RT 5, kawasan Bunul Rejo. Tak hanya kucing liar yang biasa berkeliaran di kampung, kucing ras peliharaan warga juga mati. Yang banyak awal-awal kucing diracun itu indikasinya diracun ya. Dalam beberapa waktu yang berbeda itu di RT 5. Lalu selang beberapa bulan, ini kejadiannya beberapa minggu terakhir ini yang sering di RT 1. Korbannya kucing saya, 3 kucing yang menjadi korban. Peristiwa matinya kucing secara mendadak ini membuat pecinta kucing di kawasan Bunul Rejo resah. Meski kuat dugaan kucing mati karena diracun, namun warga tidak mengetahui siapa yang meracun kucing. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung pada saat kemarau basah yang terjadi di tahun ini. Sesaat lagi, usai jeda berikut.
Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami fenomena kemarau basah pada tahun ini. Puncak kemarau basah diprediksi terjadi pada bulan Agustus mendatang. Selama musim pancaroba, masyarakat diimbau waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Sejumlah wilayah di Indonesia segera memasuki musim kemarau. Musim kemarau tahun ini diprediksi akan berbeda dari kemarau sebelumnya, yaitu akan terjadi kemarau basah atau musim kemarau disertai turunnya hujan. Fenomena ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk Kabupaten Madiun. Forum pengurangan risiko bencana dengan sejumlah instansi dan relawan digelar untuk membahas kesiapan menghadapi kebencanaan. BPBD Kabupaten Madiun akan memperpanjang surat keputusan kesiapsiagaan bencana yang telah berakhir pada bulan April lalu. Posko hidrometeorologi di daerah yang berpotensi terjadi bencana banjir dan longsor akan dibentuk kembali. Rilis dari BMKG awal-awal di bulan April memang ada kemungkinan kemarau itu mulai pasca kemarin mulai di bulan Mei. Tapi ternyata yang seperti dijelaskan dari BMKG tadi, fenomena-fenomena yang terjadi di langit Jawa Timur ini masih banyak awan-awan yang arahnya berkumpul yang kemungkinan masih terjadinya hujan. Makanya untuk posko hidro itu nanti akan kita promosikan lagi ya, karena terkait dengan saya akan memperpanjang SK dari kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan masih bisa terjadi sampai puncak kemarau di bulan Agustus mendatang. Ketika puncak kemarau, intensitas hujan diperkirakan akan cenderung turun. Setelah puncak musim kemarau di bulan Agustus, selanjutnya akan memasuki musim pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Pada musim pancaroba akan terjadi hujan sporadis intensitas lebat namun berlangsung singkat. Menurut proyeksi dari BMKG, kondisi seperti ini akan berlangsung hingga di Agustus 2025. Akan tetapi nanti di bulan Juli-Agustus mungkin intensitasnya tidak sedahsyat atau sebesar di Mei dan Juni. Kemudian nanti kita akan menghadapi juga setelah puncak musim kemarau di Agustus, itu kita akan memasuki musim pancaroba dari kemarau ke penghujan. Jadi untuk tahun ini diprediksikan memang kemaraunya itu lebih pendek dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada musim pancaroba mulai bulan September mendatang yang perlu diwaspadai adalah terbentuknya awan cumulonimbus yang bisa memicu terjadinya angin kencang hingga puting beliung. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Jawa Timur memeriksa hewan kurban di sejumlah tempat. Pemeriksaan untuk memastikan kesiapan dan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin pagi mengecek ke sejumlah tempat penjualan hewan kurban. Petugas memeriksa seluruh hewan kurban yang dijual mulai dari sapi hingga kambing. Pemeriksaan meliputi bagian telinga, mata, kaki, dan mulut pada hewan kurban. Secara keseluruhan, sapi dan kambing yang diperiksa dalam kondisi baik. Namun, penjual harus waspada terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK yang penyebarannya terbilang cepat. Hingga hari ini kita ada 3 tempat pemeriksaan di Pasar Basean, kemudian tempatnya Beliau Pak Samirin, kemudian kita di Ngadirejo. Untuk 2 tempat di Basean sama Ngadirejo bagus-bagus semua. Untuk di Basean kan rata-rata kambing semua. Jadi kambing rata-rata untuk kali ini sangat baik untuk kambingnya. Jadi gede-gede juga, besar, dan kemudian sehat juga. Kemudian untuk yang di Pak Samir ini ada 83 ekor dan rata-rata hampir semuanya baik juga. Pemeriksaannya meliputi apa, Cok? Pemeriksaan hanya kita meliputi keseluruhan, jadi seluruh hewan ini, kemudian mulai dari mata, telinga, mulut, kemudian dari kaki-kaki, kemudian dari kulit juga. Kebutuhan sapi kurban di Kabupaten Madiun diperkirakan mencapai 1.700 ekor.
dan 16.000 ekor kambing maupun domba. Sementara populasi sapi kurban saat ini diperkirakan sekitar 7.000 ekor dan kambing maupun domba siap kurban mencapai 30.000 ekor. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, sapi milik salah satu peternak di Kabupaten Blitar dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto seharga Rp125 juta. Berkah dari sapinya dibeli Presiden Prabowo, peternak tersebut dapat melunasi biaya haji orang tuanya. Setiap harinya Mansur merawat sapi di belakang rumahnya di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Selain memberikan pakan rutin, Mansur juga terus menjaga kebersihan hewan dan kandang ternaknya. Sapi tersebut bernama Jihad yang dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban. Sapi berumur 4 tahun jenis Limousin dibeli dengan harga Rp125 juta. Pemilik mengaku sapinya dibanderol mahal karena bobotnya 970 kg. Pria berumur 56 tahun ini bersyukur setelah sapi miliknya dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto. Berkah sapi tersebut, dia bisa melunasi biaya haji ibu kandung dan mertuanya. Yang saat ini beratnya 970 kilo itu tadi. Nah, alhamdulillah ditelepon sama Sekpres Prabowo, sapi ini yang dipilih dengan berat itu, dan ditanya sama Bu Nur Afni, Pak Mansur minta berapa? Saya jawab, Bu, saya mintanya 125 juta. Boleh ditawar? Boleh, Bu, monggo. Saya jawab lagi, Bu, saya tidak akan ambil uang ini sepeser pun, Bu. Loh, kok gimana kok nggak diambil? Ini saya kasihkan ibu dan ibu mertua saya buat naik haji. Alhamdulillah, kalau begitu saya jadi, Pak Mansur. Beliau bilang seperti itu. Ibu mertua Mansur mengaku tidak menyangka sapi milik putranya dibeli oleh Presiden. Setelah mendapat kabar tersebut, ia terharu karena bisa melunasi biaya haji berkat sapi tersebut. Bu, gimana Bu perasaannya setelah sapinya Pak Mansur dibeli Pak Presiden, terus kemudian hasilnya diberikan kepada jenengan untuk berhaji ini? Iya. Gimana perasaannya? Ya, bagaimana ya? Ya seneng ya. Terharu banget. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya nyangka nggak Bu? Maksudnya sudah tahu untuk itu atau diberi kejutan sama Pak Mansur? Bukan, kalau yang pas itu jauh-jauh hari kan sudah bilang. Terus pas yang itu yang besar, sapi besar itu saya nggak tahu, kan katanya dibawa Pak Presiden gitu aja, mau dibagi apa besaran. Seperti ini kalau bilang seperti itu. Rencananya sapi tersebut akan diantarkan ke Masjid Raya Wlingi, Kabupaten Blitar pada hari pertama Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, Kota Malang seolah tak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Salah satunya adalah kuliner rawon legendaris sejak tahun 1946. Ini tetap mempertahankan resep dan cita rasa yang otentik, membuat kuliner ini jadi favorit. Terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Malang, rawon berintik seolah menjadi saksi perjalanan kuliner Kota Malang sejak tahun 1946 silam. Dilanjutkan oleh Arif Fadila yang merupakan generasi keempat, dan istrinya, warung makan ini tetap bertahan hingga sekarang. Rawon ini memiliki kuah hitam pekat yang dihasilkan dari perpaduan rempah, khususnya kluwek. Daging sapi pilihan yang digunakan juga terasa empuk dan bumbu yang meresap. Arif dan istrinya tetap menjaga warisan cita rasa, mulai dari resep hingga cara memasak. Untuk memasak, ia masih menggunakan arang kayu. Penggunaan arang dalam memasak diyakini mampu menjaga cita rasa rawon dibanding menggunakan kompor gas.
Selain rawon, semur daging di tempat ini juga tak kalah lezat. Rasa manis dan gurih kuah semur serta daging sapi juga menjadi pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Kualitas rasa terutama. Memang jangan sampai bumbu kita kurangi, istilahnya harus tetap dengan dulu Mbak nyarankan untuk lebih kental, semurnya juga rawonnya. Masaknya juga kita pakai areng bahan bakarnya. Jadi dari situ kita ke pelanggan juga pelayanan terutama itu juga kebersihan lah terutama. Jadi dari situ alhamdulillah pelanggan terus kesini lah. Cita rasa legendaris ini membuat kuliner ini memiliki tempat tersendiri. Seperti Benny, salah satu pengunjung yang bilang rasa kuah manis gurih dan daging yang empuk membuatnya kembali ke warung makan ini. Kenapa saya kembali lagi ke sini? Karena memang menurut saya semurnya gurih ya, manisnya nggak terlalu manis dan seger gitu kalau dimakan pagi-pagi. Nah kalau rawonnya ini saya suka karena memang dagingnya empuk, kemudian nggak terlalu pekat juga, tapi memang warnanya hitam ya, karena ini memang dari Blok, tapi rasanya sudah pas di lidah saya, jadi enak aja dinikmati. Warung rawon ini buka mulai pukul 5 pagi hingga 4 sore. Dengan cita rasa yang sama sejak dulu, pelanggan mayoritas adalah penggemar lama yang ingin bernostalgia di Kota Malang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Berawal dari hobi mengoleksi barang antik, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur sukses bisnis lampu minyak antik yang berasal dari berbagai mancanegara. Siapa sangka dalam sebulan omset yang didapat rata-rata mencapai 30 juta rupiah. Ratusan lampu minyak antik memenuhi galeri milik Muhammad Fahru Rozi di Jalan Masrib, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lampu minyak tanah antik tertata rapi dengan digantung, menempel tembok dan juga tersimpan dalam lemari. Lampu-lampu ini berasal dari berbagai mancanegara, baik Asia, Eropa hingga Amerika. Lampu minyak antik yang banyak diburu kolektor salah satunya lampu duduk buatan Eropa dengan hiasan lukisan, lampu minyak kristal dari Amerika, lampu minyak Petromax dari Jerman produksi tahun 1910, dan lampu Aladin produksi Amerika tahun 1908. Kebanyakan pembeli datang langsung ke galerinya, namun ada juga yang membeli melalui online. Harganya bervariasi, mulai dari yang termurah Rp400.000 hingga yang termahal belasan juta rupiah. Pembeli tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri. Rozi rutin membersihkan lampu agar terawat dan tetap berfungsi baik. Meski rata-rata usianya 50 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Pertama itu saya iseng mas, dari warisan mbah itu punya satu, terus saya kumpulkan, terus hunting gitu mas. Terus akhirnya saya nyoba posting di sosial media, loh ternyata kok laku. Nah dari itu saya nyoba ngumpulin lagi sampai hunting keluar Jember kasarannya ya. Itu akhirnya ya sampai 300-an ini sudah ada 300 lampu. Dengan lampu minyak antik, pemilik bisa bernostalgia dengan kenangan manis masa lalu. Ya, jadi dulu masih kecil kan kita sering lihat lampu seperti itu ya. Akhir-akhir ini kan sudah mulai nggak ada. Akhirnya kalau saya menyukai karena pengen istilahnya kita kembali lagi ke masa-masa yang lama itu kan pakai lampu-lampu yang unik. Saya koleksi beberapa lampu-lampu yang jadul itu, lampu-lampu unik, lampu pakai minyak itu masih. Saya juga ada dapat juga, misalkan saya udah agak bosan ya saya jual juga. Dari bisnis lampu minyak antik, Rozi dapat menghasilkan omset rata-rata 30 juta rupiah setiap bulannya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.